kita sekalian boleh hadir pada acara berbagi kasih yang diselenggarakan atas kepedulian Direktur Billy Jaya Hotel, DPP IWAPI, dan DPP WITT atau yang disingkat Wanita Indonesia Tanpa Tembakau sebagai sponsor untuk menunjang program kerja berbagi kasih yang secara nasional oleh DPP IWAPI dan WITT telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 3 September tahun 2010 dengan 5.000 anak yatim dan kaum duafa bertempat di SMESCO. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan undangan yang saya hormati, saya atas nama DPD IWAPI Papua Barat, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkat ini, bulan suci ini. Semoga amal ibadahnya diberkati Tuhan menuju kemenangan. Tujuan pelaksanaan berbagi kasih yang kami laksanakan adalah sebagai wujud kepedulian kami sebagai program sosial kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriah dengan harapan memperkuat tali persaudaraan dan jangan melihat dari nilai yang kami berikan. Kegiatan ini dilaksanakan dua momen, yaitu momen pertama 100 orang yatim dan kaum duafa yang dilaksanakan di Billy Jaya Hotel, dan momen kedua akan dilaksanakan di SP1 atau di Pravi. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini saya atas nama DPD IWAPI menyampaikan terima kasih dan hormat kepada 1. Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Bapak Rohimin Kacong, berkat dukungan dan perhatiannya selama ini. Kedua, Ketua DPP IWAPI dan DPP WITT yang turut menunjang kegiatan berbagi kasih. Ketiga, Ketua DPD IWAPI, Ketua DPD WITT Papua Barat. Keempat, para sesepuh dan pendiri IWAPI. Kelima, Ketua Kerukunan Kawanua, Bapak Wempi Rengkung yang telah mensponsor untuk kegiatan berbagi kasih. Dan terakhir yang saya tidak bisa lupakan, kepada Bapak Billy Irianto selaku Direktur Billy Jaya Hotel, dengan rasa bangga dan hormat atas dukungan, fasilitas, dan kebersamaan para karyawan Billy yang ikut serta peran membantu Direktur Billy Jaya Hotel dalam mendukung program IWAPI selama ini. Semoga sukses dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Sekedar informasi, kegiatan IWAPI, DPD IWAPI ini setiap tahun menjadi program dari kegiatan berbagi kasih, dan setiap tahun kami telah melaksanakan. Tahun yang kemarin dengan panti asuhan, dan mungkin yang sekarang ini dari kalangan kita sendiri, dalam arti dari IWAPI perorangan mencari keluarganya yang bisa menerima bantuan kami ini. Jadi mungkin bukan dari bentuknya atau nilainya, tapi dari kepedulian kami IWAPI, karena kami justru IWAPI hanya bisa memberi dari batas-batas yang kami mampu, dan itu juga berkat sponsor dan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sore hari ini. Akhirnya, dengan mengucap syukur dan terima kasih atas nama IWAPI, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat,
Mohon berkenan memberikan sepatah dua kata pada kesempatan ini. Demikian, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Wassalam, shalom, salam sejahtera, Tuhan berkati. Amin. Di Papua Barat, yang saya hormati Ibu Ketua IWAPI Provinsi Papua Barat dan Ketua WTT Provinsi Papua Barat, yang saya hormati, saya kasihi Ketua Kadin Papua Barat, ibu-ibu ketua organisasi ada di Manokwari ini, anak-anakku yang kucintai, kukasihi, dan ibu dari anak-anak juga yang berbahagia pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada sore hari ini kita bisa dipertemukan di halaman Pilih Cafe atau Pilih Hotel ini dengan suasana kebersamaan, penuh kasih, ya, penuh dengan semangat. Anak-anak saya lihat sudah semangat, apalagi ibu-ibu ya sudah sangat semangat. Ini menunjukkan bahwa telah terwujud satu kebersamaan yang baik di dalam ikut saling membantu, saling menolong, yang punya kepada yang tidak punya. Dengan demikian terbentuklah suatu keakraban di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di bangsa ini. Saya berterima kasih kepada IWAPI, pengurus IWAPI yang sudah merasa satu kepedulian yang tinggi di dalam suatu inisiatif untuk bisa melaksanakan suatu ibadah. Ya, ibadah bagaimana kita merasa peduli terhadap yang miskin maupun kaum duafa. Ya, ini adalah satu wujud kepedulian yang tidak semua pimpinan dari perusahaan maupun yang lain merasa kepedulian terhadap hal-hal seperti ini. Ya, oleh sebab itu, kalau kita lihat pada sore hari ini di dalam kaidah-kaidah agama, ini memang sangat manfaat bagi kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Dan kita membantu kaum duafa ini yang miskin dan sulit ini adalah salah satu tuntutan daripada hidup dan kehidupan. Secara kebersamaan antar umat beragama maupun siapa saja yang merasa mampu, itu memang dimintakan sisihkan sebagian untuk kaum-kaum duafa ini agar mereka juga bisa menikmati apa yang dirasakan oleh mereka. Dan ikatan ini adalah ikatan batin yang sulit untuk dilupakan. Ikatan batin sesama umat manusia dan juga dengan anak-anak yang menunjukkan kasih sayang, mempenuhkan penuh kasih terhadap orang-orang tuanya, terhadap masyarakat yang ada, maupun terhadap kaum ibu-ibu yang ada di sini. Jadi IWAPI dengan gagasan atau ide yang bagus ini, ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh organisasi-organisasi yang lain, sehingga kita bisa secara teratur-atur bisa meningkatkan kehidupan masyarakat kaum duafa ini. Dengan demikian tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Papua Barat ini secara beratur-atur kita naikkan, kita tekan. Dengan demikian kita bisa menjadi salah satu contoh bagi daerah-daerah yang lain, terutama organisasi-organisasi wanita yang ada di Provinsi Papua Barat. Nah, saya juga sekali lagi kepada Ibu Ketua IWAPI Provinsi Papua Barat, kemudian Ketua WTT ya, yang sudah betul-betul sama-sama kerjasama yang baik samping organisasi-organisasi wanita untuk bisa menghadirkan suatu wujud rasa tali kasih ini pada acara sore ini dengan kaum duafa yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya Manokwari. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan yang sudah dibina yang baik, dan mudah-mudahan ya seperti dikatakan oleh ketua tadi, ini baru
tiap tahun, kalau perlu jangan tiap tahun, 6 bulan sekali. Terus ya, dengan demikian kita tetap beratur dalam mengangkat martabat bangsa ini melalui kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama, yang bernuansa kasih. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Dari Muslim, inilah mereka yang sudah pensiun dari IWAPI tapi tetap aktif mendukung kegiatan kami dari IWAPI. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Provinsi kaum muslimin dan muslimat, saudaraku semua, dan khusus anak IWAPI, subhanallah, walhamdulillah, puji syukur kepada semua, terutama tertuntut hati dalam hal yang mana yang tidak mampu itu yang kita panggil. Dan subhanallah, di sini kita dikumpulkan oleh Allah, sedekah ya. Subhanallah, dalam Islam setiap langkahnya kita itu diberi oleh Allah 1 tahun pahala. Nah, amalan sunnah, berbahagialah saudara-saudaraku bahwa kepada kita, di mana kita belum tahu tahun depan apa kita masih kumpul seperti ini. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa semua ini jalan hidayah dan karunia Allah. Tidak semua bisa Wakil Gubernur sampaikan bisa menjadi contoh yang lainnya. Dan kalau bisa jangan 1 tahun sekali, dan jangan ringan ya, karena namanya suatu organisasi. Subhanallah, perempuan bukan cuma di Siti Aisyah saja itu belum habis. Saya untuk diberikan, disumbangkan kepada kaum fakir miskin. Beda zaman, beda tantangan, ini kan era globalisasi, banyak tantangannya, tapi selalu ada iman dan takwa di dalam hati itu terbuka pintu hidayah Allah, sehingga yang mungkin itu berat adalah memberi buka puasa luar biasa, walaupun di dalam hadis maupun dalam Al-Quran bahwa puasa hambaku adalah untuk gudang api membalakan hal sekecil apapun. Jadi mari mempergunakan lebih baik daripada hari kemarin. Berarti kita termasuk orang yang berugi. Wal asri, ya, di dalam surat Al-Asr itu wal asri
demi masa sampai Allah itu bersumpah demi masa. Inna lisan lafi husriman dan amal soleh. Jadi subhanallah, itu pahalanya. Nanti stop di situ saja. Sudah banyak saya perbuat, saya sudah banyak menyumbang ke sana kemari. 4 orang yang dirindukan oleh surga. 1, membaca Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan ini, kan? Al-Quran itu kan diturunkan pada hari 17 Ramadan. Ya. Jadi membaca Al-Quran puasa bulan Ramadan. Jadi memang kalau kita mau meraih surga Allah, perjuangan luar biasa. Terutama itu keikhlasan harus dijaga, keikhlasan dalam segala hal. Ya, insya Allah kalau kita taat kepada suami, karena sering saya di majelis taklim, saya sudah keliling di SD sampai di mana, baru kita sama-sama dengan ketua WKMP Kabupaten. Jadi berusaha dulu, ada dulu, insya Allah rezeki itu datang sendiri. Kalau meminta dulu sampai di situ habis. Ya, jadi itu pertama. Terus kemudian perempuan Indonesia, terus dengan tantangan teknologi kita, perempuan ya SDM-nya itu sumber daya manusianya harus juga meningkat. Anak-anak sekarang masih tahun yang lalu yang ketiganya ini saya berdiri, tapi dulu di Mansinan, ya, di Hotel Mansinan. Jadi ibu juga itu peduli sama saya, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, semoga lipat umur panjang, kemudian sukses selalu, dan Allah memberi kekuatan lahir batin dan istiqomah menjadi istri juga yang soleh-solehah, taat kepada suami. Kalau ada kendala, ada kritik, itu biasa ya, bukan keluarga kalau mulus-mulus saja ya. Jadi pasti ada rintangannya, tapi wanita yang beriman pasti bisa melalui itu dengan doa ya. Tetap taat kepada suami. Bagaimana suami supaya cinta sama kita? Pulang kantor ya, siapkan handuk kecil, pulang lap-lap keringatnya. Ini kan sekarang sudah jarang dilakukan. Sudah jarang ya Pak ya. Ada pengakuan dari Bapak kita. Lap-lap keringatnya, terus duduk Pak, duduk, bukain sepatunya. Kenapa dulu istri-istri para sahabat dan para nabi itu tetap mulia? Karena itu bukan karena pangkat jabatan dan harta, tidak, karena itu akhlaknya seorang istri. Ya betul. Jadi memang itu semua harus diperhatikan. Hal-hal kecil begitu. Jadi walaupun suami ada bilang bulan atau mana, dia ingat istrinya. Dia ingat ya, karena perhatian. Seperti itu. Jadi kasih sayang, perasaan cinta, karena jangan sampai kita di dapur terus. Jadi suami pulang, dicium tuh di keningnya, mau minyak gosok, dicium di dadanya, mau minyak apa ibu? Balsem. Dicium di perutnya, nanti baunya tanah, jadi pusing suami. Akhirnya lari cari tempat yang kelas 1. Betul. Ya, di rumah jadi ekonomi luar biasa. Perempuan sekarang kalau bisa menciptakan di rumah itu adalah surga. Iya, harus seperti itu. Dan mudah-mudahan menjadi suatu motivasi ke depan untuk kita merenungi. Kita kan ingin masuk surga, bukan diri sendiri ya. Kita mau kumpul dengan suami kita di surga, anak kita juga, diri kita juga. Makanya kan ada di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini bertakwa ini ya, istri di rumah takwa, di kantor dia takwa, di laut, di udara, di mana dia takwa. Insya Allah istri yang seperti ini akan dibantu oleh Allah, hatinya itu tenteram. Bagaimana mau masuk mukanya sama suami? Tidak ada kalau istri yang takwa itu. Ya, ada uang, tidak ada uang, ya tetap senyum ya. Cuma sekarang ini banyak, kalau tanggal muda bagi bubunya senyum. Nanti kalau sudah tanggal tua sudah hancur katanya, hancur. Jadi harus ibu itu istiqomahnya keluarga, itu pendirian. Taatnya kita kepada suami kita dalam rangka taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya subhanallah, ibu menyapu niat ikhlas karena Allah dapat pahala. Suami datang, kita sambut di pintu, gandeng tangannya, Allah memandang
penghasilan. Apa saja sayang kepada seorang istri atau kepada induk yang banyak anak, karena Allah itu memang sangat selain mengangkat beliau saya tampil ini wabarakatuh fil rizki wa dawalan wabal maut wa rahmatan indal maut sebetul dan maut maut. Allahumma ftahlan abwab al-khair abwab al-furdi abwab al-siha wa abwab al-salamah wa abwab al-rizki wa abwab al-berkah. Ya Allah yang maha rahman yang maha rahim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kelemahan, dari segala kemalasan. Ya Allah, tolonglah kami dengan rahmat-Mu, karena hanya dengan rahmat-Mu kami bisa melangkahkan kaki dengan hidayah-Mu. Dan tolonglah ya Allah, karuniakan cahaya di dalam hati dan ibadah di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon juga ya Allah agar pemimpin IWAPI maupun organisasi wanita lainnya kepada juga daripada Bapak Wakil Gubernur dan juga kita usaha kami dan menjadi Papua Barat yang di dalamnya penuh ketentraman dan kedamaian ya Allah. Bimbing kami ya Allah di dalamnya dengan cahaya-Mu sehingga kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab-Mu. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana qad kunna dzunubana wa kunna asabana wa dkhulna jannata ma'al abrar. Ketenangan marilah Bapak Ibu. Bapak selamatkan dia. Duduk Bapak. Pejabat baru. Aku jadi wartawan. Perasaan Bapak dengan kegiatan yang revitalisasi yang dilakukan pesan dengan saya utusan dari Pondok Pesantren Hidayatullah mengucapkan terima kasih atas ada kegiatannya IWAPI ini, yaitu dalam rangka untuk membantu anak-anak yatim piatu kaum duafa. Mereka sangat membutuhkan dukungan dari kegiatan IWAPI ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang atau tahun yang akan datang bisa meningkat lagi dan sukses untuk menjalankan kegiatan IWAPI ini. Dan dari Pondok Pesantren Hidayatullah mengucapkan selamat berjuang dalam untuk mempersatukan antara umat yang diarahkan atau diberikan sumbangan dari IWAPI ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan atau bisa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kami, mudah-mudahan IWAPI ini bisa berkembang di mana saja aktivitasnya, supaya bisa
merata untuk khususnya kaum duafa dan fakir miskin supaya bisa dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, perasaan saya ya senang begitu dengan apa ya yang kebaikannya Billy Jaya Hotel ini. Harapan Ibu ke depan seperti apa? Mungkin program-program seperti ini terus ditingkatkan. Ya, kita harus tingkatkan, toh? Tingkatkan. Saya baru kali ini. Iya, baru kali ini. Ya, perasaan saya senang, macam gembira begitu. Harapan Ibu ke depan mungkin kegiatan ini diperbanyak lagi. Iya, diperpanjangnya. Saya lebih senang lagi. Iya. Iya, sudah cukup. Biar. Bertanya dulu Pak. Oh ya. Yuk. Oke, baik. Ya, IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kita di Papua Barat ini ada beberapa program yang harus kita jalankan, mulai dari program tentang pelatihan life skill, itu kecakapan hidup, dan ada beberapa program yang kita ambil dari program-program yang berada di DPP. Yaitu yang pertama tentang basi-basi pelatihan tentang kepemimpinan, dan kemarin di Jakarta telah dilaksanakan berbagi kasih dengan 5.000 anak yang bertempat di Smesko, dan telah menyerahkan setiap DPD berbagi kasih untuk melaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi secara simbolis diserahkan di Smesko. Dari DPP sendiri mendapat sponsor dari Jakarta dan memberikan program bahwa kita di Papua Barat harus melaksanakan seperti yang apa dilaksanakan oleh DPP. Oke. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia adalah organisasi profesi dalam berbentuk organisasi masyarakat, dan kami IWAPI Provinsi Papua Barat selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan itu menjadi program rutin kami karena kepedulian kami kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wantikari Provinsi Papua Barat. Maka itu kami selalu melakukan dengan bermacam bantuan-bantuan, seperti kami harus ucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat Provinsi Papua Barat yang setiap saat dalam program selalu mendukung akan kegiatan-kegiatan kami demi khususnya ibu-ibu, karena IWAPI adalah bagian dari perempuan-perempuan. Nah, di sini selalu program-program pelatihan, program-program kerajinan selalu dilakukan berkat bantuan dari pemerintah setempat kepada pemberdayaan perempuan, dari dinas Rindak sendiri, dan dari sponsor-sponsor yang ikut dalam membantu kegiatan mensukseskan akan kegiatan kami. Begitu juga dengan kegiatan berbagi kasih ini, sebetulnya dari pusat sendiri sudah melakukan, dan kami di sini hanya melanjutkan akan program dari pusat, dan memang kami sudah memprogramkan, tapi pusat membuat, kami melanjutkan dengan bantuan sponsor. Seperti dalam hal ini Billy Jaya Hotel selalu berada dalam sponsor untuk kegiatan-kegiatan kami. Maka itu kami juga harus berterima kasih kepada pihak yang membantu kami, karena kami dalam organisasi ini tidak punya dana untuk melakukan kegiatan, tapi kami hanya bekerja dalam bentuk mencari bantuan. Seperti mitra kami adalah pemerintah, dan disinilah kami selalu direspon karena kami menghasilkan yang baik buat masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat ini. Mungkin dengan adanya kegiatan ini kami merasa kami ikut peduli, seberapapun yang kami
bantu bukan berarti dari nilainya, tapi di sini bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang akan sementara menjalankan ibadah puasa dan akan memasuki Idul Fitri 1431 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat, dan mudah-mudahan kami IWAPI bisa diberikan selalu rezeki buat masyarakat juga, karena kami hanya memikirkan bagaimana pedulinya kami dari bentuk kerja kami, karena kami tidak mempunyai dana yang harus dibikin sesuai apa yang kami mau. Maka itu pada pihak yang telah membantu kami, setiap saat kami ucapkan terima kasih.